Konnichiwa Tomodachi. Makasih ya udah mau mampir ke channel aku, Shiba Daru Princess. Kali ini aku mau cerita lagi nih tentang pengalaman aku landing di Jepang. Oke, tapi sebelumnya aku minta support. Klik like, komen, sama subscribe ya kalau kalian suka channel ini. Dan semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke deh, langsung aja. Oke, aku mau cerita. Jadi waktu pas setelah beres semua dokumen, persiapan dokumen, dari mulai visa, paspor, KTLN, BPJS segala macam yang pernah aku share di video sebelumnya, akhirnya aku dikasih tahu kalau tiket pesawat udah ada dan siap-siap untuk berangkat. Aku packing segala macam sampai ditimbang karena kan nggak boleh lebih dari 20 kilo. Terus akhirnya aku berangkat jam 9 malam karena jam 3 pagi atau jam 4 pagi itu harus udah check in. Karena aku kebagian jam 6 pagi buat boarding kayak gitu kan. And then sebelum itu, aku mau kasih tahu dulu kalau ada beberapa yang harus dilakukan sebelum berangkat, sebelum boarding itu. Pertama PCR, karena kita tuh harus harus ngeliatin waktu pas di bandara Indonesia, di bandara Soekarno-Hatta, itu harus liatin kalau kita tuh hasil PCR kita negatif, baru bisa boleh berangkat. Terus siapin juga aplikasi My SOS, itu butuh saat landing di bandara Narita gitu, karena kan Narita itu bandara internasional untuk Jepang ya, jadi dia pas landing ada beberapa pemeriksaan kayak gitu kan, ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum masuk ke imigrasi bandaranya, yaitu memperlihatkan barcode My SOS yang sudah kita install sebelum akan berangkat ke Jepang, dan si warnanya itu aplikasinya harus biru. Kalau misalnya masih merah, kamu tuh nggak boleh masuk. Jadi 2 minggu sebelumnya lah persiapan, kalau aplikasi My SOS itu dijawab kuesionernya segala macam, nanti baru baru setelah itu, setelah berubah menjadi biru, nah kamu aman. Barcode-nya aku kasih tips ya, untuk barcode-nya itu di screenshot aja waktu pas masih di Indonesia, karena kan saat lagi di pesawat itu mode pesawat ya, jadi gak mungkin ada internet. Kemudian juga waktu pas landing itu belum tentu ada internet. Kalaupun ada wifi, banyak banget ribuan orang di sana. Jadi aku saranin buat screenshot barcode-nya biar kamu waktu pas pemeriksaan itu cepet, tinggal liatin barcode, scan, lalu dikasih kayak selebaran gitu. Selebaran tuh kayak semacam tata aturan mengenai COVID-19. Terus kamu diarahin lagi untuk ke imigrasi. Nah, di sana kamu isi data kamu, kayak misalnya penerbangan kamu nomor berapa. Terus disuruh juga untuk ngisi nama kamu, terus tempat tinggal kamu yang di Jepang. Udah gitu, berapa lama kamu berkunjung ke Jepang, kayak gitu, dan keperluannya apa. Diisi aja dan harus jujur ya. Maksudnya kalau kamu kerja ya kerja, karena kan di situ kalau kerja legal kan ada COE, jadi nggak masalah. Terus kalau misalnya liburan, liatin juga tiket pesawat pulang waktu di imigrasi bandara, kayak gitu. Nah, setelah selesai semua pengecekan di imigrasi, terus juga kamu ngambil koper kamu atau luggage, something like that, itu diperiksa. Kayak misalnya ditanya ada bahan pangan yang kayak bawa beras atau bawa sayuran gitu-gitu deh, pokoknya sampai ada anjing pelacak. Nah, udah gitu kamu lolos nih nanti keluar dari Bandara Narita. Nah, langsung dari situ bisa ke tujuan kamu kemanapun kamu ingin pergi kan kalau di Jepang. Nah, kalau aku sendiri waktu pas selesai imigrasi Bandara Narita itu harus tetap lanjut, karena aku harus lanjut lagi bukan transit sih, lebih kayak pindah bandara ke Bandara Haneda. Dan di situ aku dijemput berdua sih sama teman aku. Jadi aku sama teman aku berdua dijemput oleh orang Kaisha untuk pergi ke Bandara Haneda. Tapi untuk boardingnya ke Bandara Haneda itu jam 6 pagi. So kita harus nginep dulu nih semalam di hotel dekat bandaranya.
Dari Narita kita dijemput oleh orang Kaisha, terus naik bis. Shuttle bis itu lumayan, harganya 3.200 yen. Shuttle bisnya. Untuk perjalanan sendiri ke hotel itu sekitar 1,5 jam. Nah, udah gitu nyampe bandara, kita dijemput lagi sama orang yang berbeda, tapi tetap sama-sama orang Kaisha atau kantor penyalur kita yang memberangkatkan ke Jepang. Terus di situ kita diantar menuju hotel. Nah, diantar menuju hotelnya itu naik kereta yang biasa sih, semacam, aku masih belum tahu sih nama keretanya, tapi yang jelas kereta biasa yang tiketnya itu yang kertas dimasukin gitu ke gate keretanya, terus diambil lagi. Nah, sampai situ akhirnya kita sampai Tokyo dekat Bandara Haneda dan nginep di hotel. Nggak semalam ya, kurang dari 12 jam, bahkan cuma beberapa jam untuk tidur. Karena jam 4 pagi kita harus bangun lagi, setengah 5 kita, jam 5 kurang sih harus udah siap di lobi dan standby nunggu yang jemput lagi buat go to Bandara Haneda. Oke, akhirnya setelah kita di Bandara Haneda, biasa kita check in lagi, dan itu sebenarnya mepet banget ya karena waktunya kurang lebih jam 5:30 kita baru nyampe bandara dan kita boarding jam 6:15. Jadi bener-bener mepet. Kalau bahasa Jepang itu giri-giri gitu kan. Terus kita lari, akhirnya biasa pengecekan security check, terus luggage check segala macam. Kita juga naruh koper kita buat masukin ke bagasi. Nah, akhirnya kita boarding. Aku sama teman aku boarding 1,5 jam doang, padahal dari Haneda ke Chitose itu cuma 1,5 jam. But udah dari Chitose alias bandara di Sapporo, kita masih lanjut lagi perjalanan selama 4,5 jam. Nah, di situ aku sama teman aku dijemput juga sama atasan langsung orang Kaisha yang mempekerjakan kita di sini, di Jepang, di tempat ini. Jadi dijemput pakai mobil. Mereka baik banget orangnya. 4,5 jam perjalanan, kita dibeliin ini itu dikasih makan di kayak kombini gitu ya. Mungkin buat mereka nggak seberapa, tapi buat kita alhamdulillah gitu kan, soalnya lumayan 100 yen pun bisa dibilang 10.000 sekian, 13.000 kalau dirupiahin gitu kan. Kita dibeliin snack, dibeliin ayam, onigiri, es krim, segala macam. Sambil perjalanan di mobil, kan lama ya 4,5 jam. Dan kita tuh di situ, aku sama temen aku udah exhausted banget, alias udah capek banget karena kan sebelumnya juga begadang, nggak tidur, berangkat subuh, udah gitu nyampe Narita juga tidur cuma beberapa jam di hotel gitu. Jadi bener-bener sambil ngantuk-ngantuk gitu kan di mobil. Terus akhirnya kita nyampe di hotel Kitami. Di hotel lagi. Kita nyampe di kota Kitami. Kitami itu semacam kota yang ada di Hokkaido, yang ada di Sapporo. Yang ada di Hokkaido. Tapi dia tidak terlalu besar. Jadi kind of inaka ya, kayak kota kecil semacam village ya, lebih kayak gitu. Karena rumahnya tuh lucu-lucu, tapi emang ada pusat kotanya, gedung-gedung kantor tuh ada, meskipun nggak terlalu tinggi. Hotel-hotel tuh ada gitu. Ya lumayan, dari Sapporo itu perjalanan 4,5 jam gitu. Jadi wah, what a long journey gitu, udah bisa sampai ke sini. Dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai di sini. Ini tuh fasilitas yang dikasih sama Kaisha, sama orang yang mempekerjakan aku di sini. Ini room aku, apato. Jadi satu unit apato itu ada 2 kamar. Nah, ini kamar aku, terus ada ruang tamu di luar, sama kamar teman aku sebelah sana deket gengkang. Gengkang itu pintu masuk ya. Jadi setelah pintu masuk tuh ada kamar teman aku. Mungkin next aku bisa ngasih room tour kali ya. Nanti room tour buat kalian yang siapa tuh pengen lihat gitu kan, room apato di Jepang tuh kayak gimana. Soalnya emang bagus banget sih menurut aku, terus rapi gitu kan. Terus alhamdulillah juga dikasih isi
apa taunya banyak kayak kulkas, terus microwave, kompor gas, terus mesin cuci, itu udah lengkap banget dikasih. Jadi aku tuh cuman perlu beli karpet futong, ini futong, terus apalagi ya, sama tirai, karena kan dingin ya nanti, apalagi mau masuk musim dingin nih, jadi pasti harus beli yang kayak gitu. Kalau aku saranin sih, buat hidup di Jepang itu awal banget ya, buat persiapan itu harus jumang sih, 10.000 ya, harus 10.000 yen, jumang 100.000 yen untuk persiapan kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau harus nyiapin uang segitu sebelum kita nanti gajian juga kayak gitu. Oke deh, nah itu dia sharing pengalaman aku dari Indonesia boarding sampai landing di Jepang. Alhamdulillah bener-bener landing di Jepang, bahkan sempat pindah bandara, jadi tahu ya bandara dua-duanya, Narita sama Haneda, sampai menginjakan kaki di sini untuk kerja gitu. Ya semoga aja sharing pengalaman aku ini bisa jadi motivasi kalian yang pengen kerja ke Jepang. Terus harus banyak persiapan sih, karena kerja sama orang Jepang itu benar-benar butuh sabar, terus harus berani buat apa ya istilahnya, kalau misalnya orang Jepangnya bilang gini ya udah turutin gitu, jangan sampai nyangkal. Terus gak boleh excuse juga, excuse tuh kayak misalnya minta maaf kayak alasan apa gitu. Jadi ya udah kalau dimarahin sebisa mungkin legowo nerima aja, pokoknya banyak sabar deh kayak gitu. Dan semoga termotivasi juga buat orang-orang yang lagi nunggu COE, kalian semangat, pasti sebentar lagi keluar, meskipun gak deket-deket sini tapi insya Allah pasti kalian juga akan berangkat. So mungkin itu aja dari aku, sharing pengalaman untuk yang landing ke Jepang kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka sama videonya, sekali lagi tolong like, comment, sama subscribe ya. Dan nantikan aku di video selanjutnya. Oke deh, bye bye. Kite kurete arigatou gozaimasu. Bye bye.